Shalom teman-teman semuanya, ayo ikutin Mimin untuk mereview sarana dan prasarana yang ada di Institut Agama Kristen Negeri Tarutung. Saya bernama Chelsea Huta Barat dengan NIM 22010409 dari Prodi Manajemen Pendidikan Kristen semester 4. Jadi, saya di sini mau memaparkan tentang sarana dan prasarana yang ada di Institut Agama Kristen Negeri Tarutung. Selamat menyaksikan teman-teman. Jelaskan definisi sarana dan prasarana pendidikan Kristen. Sarana pendidikan Kristen adalah sebagai kumpulan peralatan dan perlengkapan yang secara langsung dipergunakan untuk dimanfaatkan dalam proses pembelajaran pendidikan Kristen. Adapun sarana yang dimaksud dalam pendidikan Kristen yaitu gedung, ruang kelas, meja, kursi, infokus, serta alat-alat dan media pengajaran lainnya. Prasarana pendidikan Kristen adalah fasilitas yang digunakan secara tidak langsung untuk menunjang jalannya suatu proses pendidikan atau pengajaran seperti halaman Kristen, kebun, dan tempat-tempat lainnya. Ikutin Mimin yuk untuk mereview ruangan kelas atau sarana di Diakai Tarutung. Pintunya sungguh bagus, bisa ditutup dan ada juga kuncinya, jadi kita tidak takut kalau terjadi pembobolan di kelas ini. Yang berikutnya adalah kursi mahasiswa. Kursi mahasiswa yang ini juga sungguh nyaman digunakan, baik untuk proses pembelajaran dan sangat mendukung proses pembelajaran supaya efektif dan efisien karena tidak koyak-koyak dan bisa digunakan dengan baik. Yang berikutnya adalah meja dosen. Meja dosen ini adalah sangat baik untuk digunakan karena ukurannya juga memadai seperti standar dan tidak koyak-koyak. Yang berikutnya adalah kursi dosen. Kursi dosen ini juga sangat nyaman untuk diduduki, tidak koyak-koyak dan tidak mengganggu keefektifan belajar di yang lain. Yang berikutnya adalah papan tulis. Papan tulis ini juga sangat bagus, tidak terletak di bawah, bisa semua mahasiswa menjangkau melihat ke depan dengan jelas karena papan tulis ini diletakkan dengan efektif dan efisien di sini, di depan, di tengah-tengah, misalkan kalau dari ujung sana pun bisa melihat papan tulis. Yang berikutnya itu adalah stop kotak dan lampu. Stop kotak dan lampu ini adalah pencahayaan sangat bagus, bisa dimatikan dan juga bisa dinyalakan. Ayo yang berikutnya ini kaca dan juga ventilasi. Kaca dan juga ventilasi ini sangat baik menghirup udara dari luar, udara yang masuk dari luar sungguh baik dan tidak ada udara kotor yang masuk. Yang berikutnya adalah ruangan kelas yang kain Tarutung. Ruangan kelas yang ada di yang kain Tarutung ini cukup memadai, seperti standar, bisa digunakan dengan baik, tidak ada bocor-bocor, sangat nyaman untuk digunakan dan mengikuti standar. Fokus yang ada di yang kain Tarutung. Ayo ikutin Mimin yuk untuk mereview sarana dan prasarana yang ada di YKN Tarutung. Kuy. Ini adalah gazebo yang ada di YKN Tarutung. Dudukannya bersih, kokoh, kuat. Berdasarkan 2 Timotius 3 ayat 16 dapat didefinisikan manajemen sarana dan prasarana pendidikan Kristen. Manajemen sarana dan prasarana pendidikan Kristen adalah pengelolaan, pengaturan dalam hal memperlengkapi fasilitas yang disebut
sarana dan prasarana guna bermanfaat dalam mengajar, memperbaiki perilaku menuju kebenaran yang hakiki berdasarkan iman Kristen. Sebagaimana tertulis dalam 2 Timotius 3 ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan adalah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Terkait ayat tersebut, dapat dipahami bahwa ketika pemimpin atau manajer mengelola baik, memutuskan mengadakan sesuatu barang atau fasilitas yang pastinya dilakukan dengan pernyataan dan tindakan formal. Tertulis harus memikirkan kebermanfaatan barang dan fasilitas tersebut sebagai mana halnya yang diilhami oleh Allah, karena sesuatu yang diilhami Allah pasti bermanfaat. Sebutkan dan jelaskan prinsip-prinsip manajemen sarana dan prasarana menurut Bafadal. Yang pertama, prinsip pencapaian tujuan, yaitu sarana dan prasarana pendidikan di sekolah harus selalu dalam kondisi siap pakai apabila akan didayagunakan oleh personal sekolah dalam rangka pencapaian tujuan pembelajaran di sekolah. Yang kedua, prinsip efisiensi, yaitu pengadaan sarana dan prasarana di sekolah harus dilakukan melalui perencanaan yang seksama sehingga dapat diadakan sarana dan prasarana pendidikan yang baik dengan harga yang murah. Demikian juga pemakaiannya harus hati-hati sehingga mengurangi pemborosan. Yang ketiga adalah prinsip administratif, yaitu manajemen sarana dan prasarana pendidikan di sekolah harus selalu memperhatikan undang-undang, peraturan, instruksi, dan petunjuk teknik yang diberlakukan oleh pihak yang berwenang. Yang keempat itu adalah prinsip kejelasan tanggung jawab, yaitu manajemen sarana dan prasarana pendidikan di sekolah harus didelegasikan kepada personal sekolah dalam manajemennya. Maka perlu adanya deskripsi tugas dan tanggung jawab yang jelas untuk tiap personel sekolah. Yang kelima itu adalah prinsip kekohesifan, yaitu manajemen sarana dan prasarana pendidikan di sekolah harus direalisasikan dalam bentuk proses kerja sekolah yang sangat kompak. Jelaskan bagaimana perencanaan dan pengadaan yang ideal bagi sekolah Kristen berdasarkan tuntutan Alkitab Suci. Perencanaan dalam pendidikan Kristen, substansi manajemen yang di dalamnya terdapat manajemen sarana dan prasarana. Semua aktivitas manajemen selalu didesain dengan perencanaan. Idealnya aktivitas perencanaan tersebut tersirat dalam Amsal 24 ayat 6 yang berkata, "Karena dengan perencanaan engkau dapat berperang, dan kemenangan tergantung pada penasihat-penasihat yang banyak." Secara induktif ditekankan bahwa manajemen sarana dan prasarana pendidikan Kristen berorientasi pada hasil kemenangan, dan untuk mencapai target hasil memerlukan peran konsultan yang piawai dan dapat dikatakan praktisi dan berpengalaman untuk membantu proses perencanaan sarana dan prasarana pendidikan Kristen. Pengadaan sarana prasarana pendidikan Kristen dapat dilakukan secara langsung oleh instansi yang bersangkutan ataupun secara terpusat. Biasanya pengadaan yang dilaksanakan secara terpusat dilakukan oleh pihak pimpinan tertinggi terhadap pengadaan kendaraan seperti bis kampus, mesin kantor, mesin cetak, alat elektronik, dan lain-lain. Dalam 2 Raja-Raja 6 ayat 23 yang berkata, "Disediakannyalah bagi mereka jamuan yang besar, maka makan dan minumlah mereka. Sesudah itu dibiarkannyalah mereka pulang kepada Tuhan mereka. Sejak itu tidak ada lagi gerombolan-gerombolan Aram memasuki negeri Israel." Dalam kutipan ini tersampaikan bahwa segala fasilitas yang diadakan untuk memberikan layanan maksimal pada pengguna akan kembali membawa dampak positif pada pemberi layanan. Seperti diketahui, stakeholder merupakan bagian penting dalam terselenggaranya kesejahteraan layanan pendidikan Kristen. Orang tua dapat dikatakan sebagai stakeholder strategis yang perlu dijaga kepercayaannya, diketahui sarana dan prasarana pendidikan Kristen yang diberikan kepada siswa, menjadi tolak ukur masuknya dukungan dan dana atau pembiayaan pada program stakeholder sehingga sekolah terbentuk sekolah damai, sejahtera, dan berkelimpahan. Kayak gini Pak pertanyaannya, jelaskan bagaimana perencanaan dan pengadaan yang ideal
bagi IAKN Tarutung berdasarkan tuntutan Alkitabiah, yaitu perencanaan yang tertulis dalam Amsal 24 ayat 6 dan pengadaan yang tertulis dalam 2 Raja-Raja 6 ayat 23. Tadi baca sambil bicara ya. Jelaskan bagaimana perencanaan dan pengadaan yang ideal bagi IAKN Tarutung berdasarkan tuntutan Alkitabiah, yaitu perencanaan Amsal 24 ayat 6, pengadaan 2 Raja-Raja 6 ayat 23. Bacakan. Amsal 24 ayat 6 berkata, karena dengan perencanaan engkau dapat berperang dan kemenangan tergantung pada penasihat yang benar. Oke. 2 Raja-Raja. Dua Raja-Raja 6 ayat 23 yang berkata, disediakannyalah bagi mereka jamuan yang besar, maka makan dan minumlah mereka, sesudah itu dibiarkannyalah mereka pulang kepada Tuhan mereka. Sejak itu tidak ada lagi gerombolan-gerombolan Aram memasuki negara Israel. Oke. Jadi yang ideal, yang baik untuk institusi khususnya IAKN adalah tentang visi. Jadi kita merencanakan visi yang pasti pertama harus dimiliki oleh lembaga itu visinya, merencanakan visi mau kemana ya. Apapun prodinya pasti dia harus ke visinya, mau jadi apa nih lulusannya ya kan. Di lembaga ini dibentuk, kemudian mahasiswanya nanti lulus sudah mau jadi seperti apa, mau jadi apa, itu visi. Kemudian misi itu setelah kita punya visi, kurencanakanlah si Luminda, si Chelsea ini jadi seorang ahli di bidang ini, itu kan, di bidang pendidikan, manajemen. Merencanakan demikian, maka aku mengerjakan, aku buatlah misi untuk mengerjakan itu. Apa yang untuk mengerjakan itu berarti sarana prasarana yang diperlukan adalah satu, tenaga pengajar yang sesuai dengan visi tadi. Kalau dia ke manajemen, maka dia tenaga pengajarnya manajemen. Kalau dia hamba Tuhan, tenaga pengajarnya adalah hamba Tuhan. Kalau dia guru, tenaga pengajarnya adalah ahli-ahli dalam bidang guru-guruan itu. Ya kan, itulah yang dikerjakan. Disiapkanlah tenaga pengajar itu. Itu satu. Yang kedua, disiapkan tempat belajarnya, ruangannya, kursinya, papan tulisnya, berbagai macam lagi, macam kebutuhan ya, gitu ya. Kemudian disiapkan lagi apa lagi? Dananya kalau perkuliahan itu berapa dana yang diperlukan selama 1 semesternya? Gitu. Jadi ada pengeluaran. Jadi itu pun butuh air, butuh listrik, semua harus disiapkan. Ya kan, direncanakan begitu. Kemudian ada perencanaan proses, ya kan, perencanaan proses. Jadi itu untuk menghasilkan tenaga atau mahasiswa itu bisa jadi baik lulusnya, prosesnya berapa lama? Ya kan, proses 1 bulan, 2 bulan atau seterusnya. Berarti kan nggak segitu kan, per semester maksimal 14 semester itu kan direncanakan. Idealnya 8 semester. Jadi direncanakan proses pengajarannya itu berapa. Nah, kemudian apalagi yang diperlukan untuk IAKN lembaga ini menjadi lembaga yang lebih baik dengan sarana prasarana. Kalau kita lihat diperlukan tempat atau praktek laboratorium
yang ideal. Butuh ruangan baru, butuh bis yang memadai, bis yang baik, sarana operasional mendukung kegiatan mahasiswa. Kalau dia butuh apa lagi? Butuh keamanan, kenyamanan. Keamanan, direncanakan satpamnya itu berapa untuk bisa nggak ada barang yang hilang. Harus ngapain satpam? Apakah cuma di depan itu saja, nyetok-nyetok atau parkir satpamnya? Ternyata satpam perlu keliling. Terus satu lagi yang terlibat kenyamanan, koneksi internet yang bisa diakses, karena kan kita pembelajaran dan digital. Mahasiswa perlu dibantu supaya mereka tidak bergantung sama paket pribadi. Gitu. Itu direncanakan, dipersiapkan. Untuk yang menjadi ideal, dan semua rencana-rencana itu membutuhkan anggaran. Dianggarkanlah. Jangan sampai kita merencanakan tapi lupa menganggarkan. Jadi kalau misalkan paket internet per bulannya berapa? Per semesternya. Nah setelah kita tahu semuanya, baru kita bisa masuk ke dari mana sumber dananya atau memenuhi anggaran tersebut. Ya kan? Dari mahasiswa kah? Sepenuhnya dari pemerintah, dari sponsor, dari donatur, dicari nanti. Tapi semua dimulai dari merencanakan, dari visi, kemudian misi. Gitu. Ada yang lain? Hubungannya Pak sama arus saldo Pak sama enam itu? Jadi hubungannya, kalau orang mau berhasil, maka perlu merencanakan. Keberhasilan itu selalu sangat tergantung sama perencanaan. Nah, untuk bisa mendapat atau melakukan perencanaan yang baik, kita perlu nasihat, perlu petunjuk, perlu sharing. Jadi orang yang bijak adalah orang yang dikelilingi banyak nasihat atau dibuat dia bisa menerima banyak nasihat. Itu orang bijak. Di Alkitab itu ada kisah kayak gitu. Ada orang yang nggak ada nasihatnya, nasihatnya nggak ada, maka hancur negeri. Itu Rehabeam, anaknya Salomo. Dia tidak memiliki penasehat, hancur kerajaan. Itu hubungan. Semakin banyak referensi, semakin banyak penasehat, semakin bijak kita. Bagaimana manfaat inventarisasi menurut pandangan Alkitabiah? Peran inventarisasi pada lembaga pendidikan Kristen dapat dituntun dengan tujuan penyelesaian perkara. Keluaran 22 ayat 9 berkata, dalam tiap-tiap perkara pertengkaran harta, baik tentang seekor lembu, tentang seekor keledai, tentang seekor domba, tentang sehelai pakaian, baik tentang barang apapun yang kehilangan, kalau seseorang mengatakan ini kepunyaanku, maka perkara kedua orang itu harus dibawa ke hadapan Allah. Siapa yang dipersalahkan oleh Allah harus membayar kepada temannya ganti kerugian 2 kali lipat dalam ayat tersebut. Jelas, penekanannya fungsi dari inventarisasi adalah pendataan yang mana digunakan untuk mendukung ketetapan-ketetapan yang berlaku pada lembaga. Dan apabila ditemukan barang atau perlengkapan kepemilikannya ganda, dengan mudah dapat diselesaikan, dan jika teridentifikasi ada unsur kepemilikan yang dilakukan dengan pelanggaran atau kriminal, haruslah diselesaikan secara kekeluargaan terlebih dahulu.
Apa manfaat inventarisasi biaya tarutung berdasarkan Keluaran 22 ayat 9? Keluaran 22 ayat 9. Keluaran 22 ayat 9 berkata, dalam tiap-tiap perkara pertengkaran harta, baik tentang seekor lembu, tentang seekor keledai, tentang seekor domba, tentang sehelai pakaian, baik tentang barang apapun yang kehilangan, kalau seseorang mengatakan ini kepunyaanku, maka perkara kedua orang itu harus dibawa ke hadapan Allah. Siapa yang dipersalahkan oleh Allah harus membayar kepada temannya ganti kerugian 2 kali lipat. Manfaat inventaris. Ya. Jadi semua itu harus tercatat. Jadi kalau tercatat dengan baik, tidak ada orang yang sembarangan mengklaim, tidak ada orang yang mengambil barang yang bukan miliknya. Jadi dalam dua raja-raja itu, semua itu tentang kalau semua tidak tercatat bisa menimbulkan konflik. Ini punya dia klaim lah ya. Nah, ini kan kayaknya ada tulisannya. Kalau tidak ada tulisannya bisa pindah ke dan kalau sudah dia tidak ada buktinya, ini punyanya dia, ini punya pemerintah, ada buktinya, kena pidana. Berarti mencuri milik negara. Jadi semua harus dicatat, diinventarisasi, atau diadministrasi, didokumentasi supaya tidak menimbulkan kekacauan. Karena biaya dari kekacauan itu menyita waktu, menyita tenaga, menyita pikiran. Lebih baik mencegah dengan apa? Dengan inventarisasi barang yang menjadi milik lembaga. Lalu ada nggak sih Pak contoh kasus tentang inventarisasi ini di kampus ini ada Pak? Kampus ini saya kan orang baru ya. Jadi kalau di luar kan GSJA kan milik secara tertulis itu kan milik organisasi, secara akte milik organisasi GSJA. Terus pendetanya yang lama menjual karena apa? Karena tidak dicatat. Karena tidak dicatat, dijual sebagian. Yang rumah di depan gereja, rumahnya samping itu jelas-jelas tanah samping gereja. Karena tidak diinventarisasi, akhirnya dia konflik. Gitu, pasti konflik. Kalau udah ada konflik nggak damai, menyita waktu, pikiran, tenaga, terganggu semua. Gitu lah. Dan banyak lagi tempat-tempat. Jadi perlu kita barang itu ada istilah dipatenkan. Jadi dilaporkan ke pihak pemerintah bahwa ini ciptaan. Nah, ketika sudah dipatenkan, tidak ada orang yang bisa mengklaim ini ciptaan. Kayak lagu Indonesia, lagu orang Malaysia kan banyak yang bilang ini lagu ini punyanya Malaysia, rendang punyanya Malaysia. Jadi perlu diinventaris. Tadi WHO, UNESCO di PBB mencatat ini milik kebudayaan bangsa ini. Selama inventarisasi, ya di sini kalau inventarisasi itu tidak baik akan menimbulkan kekacauan. Kejadiannya ada sepertinya ada orang yang mengambil barang negara kita karena
Dia udah terlalu lama di situ, jadi dia merasa itu punyanya dia. Banyak. Terima kasih hasil paparan dari saya tentang sarana dan prasarana yang ada di IAKN Tarutung. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share ke teman-teman yang lain supaya semuanya mengetahui bagaimana sarana dan prasarana yang ada di Institut Agama Kristen Negeri